Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat catatan langit, pernahkah kau merasa sholat 5 waktu sudah kau kerjakan, bacaanmu lengkap, gerakanmu sempurna, tapi entah mengapa hatimu tetap gelisah, seolah kau sedang berdiri tapi tidak sedang menghadap siapa-siapa, seolah kau sedang bersujud tapi jiwamu tidak ikut sujud bersama tubuhmu. Pernahkah kau bertanya dalam diam, kenapa hatiku tetap kosong, padahal aku sudah sholat? Adzan terus terdengar, tapi tidak lagi mengguncang hatimu. Ayat-ayat Allah kau lantunkan, tapi hanya sampai di bibir, tidak sampai ke dada. Mungkin kita telah terbiasa dengan ibadah, tapi lupa untuk menghadirkan hati dalam ibadah itu. Dan mungkin inilah mengapa hati kita terasa sepi meski kita rajin sujud setiap hari. Sebelum kita mulai, tekan like dan subscribe untuk memberikan dukungan kepada kami agar selalu semangat membuat konten-konten yang bernilai dakwah. Dan tulis juga amin di kolom komentar sekarang. Semoga kita dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan dilapangkan rezekinya oleh Allah yang Maha Pemurah. Sekarang, mari kita simak renungan tentang kenapa hati masih kosong, padahal sudah rajin sholat. Pernahkah kau merasa sholat itu hanya bagian dari jadwal, bangun wudhu, sholat subuh, lalu beraktivitas seperti biasa? Zuhur pun datang, kau berhenti sebentar, lalu kembali sibuk. Asyar, maghrib, isya, semua tetap kau jalankan, tepat waktu, tapi hati ini tak ada rasa, tak ada getaran, tak ada air mata, tak ada perasaan benar-benar bertemu dengan Tuhan. Karena kita terlalu sering menjadikan ibadah sebagai rutinitas, bukan perjumpaan. Kita terbiasa berdiri menghadap kiblat, tapi lupa menghadapkan hati. Gerakan-gerakan sholat kita cepat, bahkan terkadang terburu-buru, ingin segera selesai, ingin segera kembali ke dunia. Lalu kita berkata dalam hati, alhamdulillah, kewajiban sudah selesai. Padahal, sholat bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Ia adalah momen pertemuan, momen melepas beban, momen menundukkan segala yang kita anggap penting, hanya demi satu hal, berhadapan dengan Tuhan kita. Tapi bagaimana mungkin kita merasakan pertemuan jika kita datang tanpa hati? Bacaan sholat yang seharusnya menjadi doa, kini hanya hafalan. Takbir, ruku, sujud, duduk, semuanya hanya gerakan otomatis. Kita tidak benar-benar hadir. Pernahkah kita bertanya, apa yang baru saja aku baca? Apakah aku benar-benar berbicara kepada Allah atau hanya menyelesaikan tugas? Kita jadi seperti orang yang mengirim surat, tapi tak pernah membaca isinya. Seperti orang yang hadir dalam pertemuan penting, tapi sibuk dengan pikirannya sendiri. Begitulah sholat kita. Hadir tubuhnya, tapi kosong jiwanya. Sholat yang dilakukan dengan tubuh, tapi tidak dengan kesadaran. Maka pantaslah jika setelah salam, hati masih gelisah, pikiran masih kacau, jiwa tetap hampa, karena ruh sholat telah lama pergi, dan kita tak sadar bahwa kita sudah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Sholat bukan hanya tentang waktu, tapi tentang kesungguhan. Bukan hanya tentang tepat rakaat, tapi juga tepat hati. Jika sholat hanya menjadi bagian dari rutinitas, seperti sarapan pagi atau rapat kerja, maka ia akan kehilangan makna terdalamnya. Sholat bukan pekerjaan, bukan kewajiban administratif. Sholat adalah undangan. Allah memanggilmu untuk bertemu, untuk berbicara. Bahkan Rasulullah SAW menyebut sholat sebagai qurratu ain, penyejuk mata, penenang hati. Tapi mengapa bagi kita sholat terasa berat, terasa hambar? Mungkin karena kita belum melihatnya sebagai pertemuan. Mungkin karena kita belum datang dengan cinta, hanya datang karena takut dosa. Dan hubungan yang hanya dibangun di atas rasa takut tak akan pernah membuat hati tenang.
hati hanya akan merasa damai jika ia datang dengan cinta dan rindu. Maka mari kita bertanya dengan jujur, apakah aku benar-benar sholat? Atau hanya sekadar menggugurkan kewajiban? Apakah aku benar-benar hadir? Atau hanya tubuhku yang berdiri, sementara hatiku entah kemana? Karena hati yang hampa, seringkali bukan karena kurang ibadah, tapi karena kita tidak benar-benar hadir dalam ibadah itu. Coba kita renungkan sejenak, berapa banyak dari kita yang berdiri di atas sajadah, tapi pikiran sedang berada di tempat lain. Bibir melafalkan doa, tapi otak menghitung tagihan. Dahi menyentuh sajadah, tapi hati sibuk menyusun rencana bisnis. Kita ruku, tapi memikirkan siapa yang belum membalas pesan. Kita sujud, tapi justru mengingat kerjaan yang tertunda, janji yang belum ditepati, atau bahkan notifikasi yang tadi belum sempat dibuka. Sholat masih kita jalankan, tapi jiwa kita tidak pernah hadir. Itulah sebabnya hati ini tetap kosong. Karena bagaimana mungkin kita berharap sholat menjadi pengisi jiwa jika kita sendiri tidak pernah benar-benar hadir dalamnya, seolah tubuh dan jiwa kita hidup di dua alam berbeda. Tubuh kita melangkah ke masjid, tapi hati masih tertinggal di layar ponsel. Kita membaca Al-Fatihah, tapi maknanya tak pernah sampai ke dada. Kita mengucapkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tapi hati kita justru sibuk mencari bantuan dari selainnya. Bagaimana sholat bisa menyentuh hati kalau hati tidak ada di sana? Hadir jasadnya, tapi hati kosong. Begitulah mayoritas dari kita. Dunia menyita terlalu banyak tempat di dalam dada. Ada begitu banyak hal yang bercokol di hati kita. Pekerjaan, target, keinginan, kekhawatiran, dan ketakutan. Semua itu masuk ke dalam sholat kita. Padahal, bukankah seharusnya saat sholat, semua dunia kita tinggalkan? Bukankah seharusnya ketika kita berdiri menghadap Allah, hanya ada satu hal dalam pikiran, bahwa kita sedang berbicara kepada Sang Pemilik hidup? Tapi lihatlah sholat kita hari ini. Detik takbir, kita sudah terdistraksi. Bahkan sebelum salam, sudah ada rencana lain yang menyelinap. Waktu-waktu sholat kita sudah tidak sakral lagi. Dulu, para sahabat jika hendak sholat, wajah mereka pucat, badan mereka bergetar, seolah mereka akan berdiri di hadapan Tuhan. Karena memang itulah sholat, perjumpaan dengan Rabbul Alamin. Tapi hari ini, kita berdiri tanpa rasa gentar. Kita takbir tanpa hati bergetar. Kita sujud tanpa rasa butuh. Lalu kita bertanya, kenapa hatiku tetap kosong? Jawabannya, karena kita tidak hadir. Hadir bukan sekadar tubuh berdiri di atas sajadah. Hadir adalah ketika hati ikut bersujud, ketika dunia ditinggalkan sejenak, dan kita benar-benar menghadapkan jiwa kepada Allah. Sholat bukan sekadar waktu, tapi juga perasaan. Ia bukan hanya ritual, tapi ruang sunyi untuk kembali mengenali diri. Jika kita terus membiarkan dunia masuk ke dalam rakaat, maka jangan salahkan sholat jika ia gagal menyentuh hati. Kitalah yang belum memuliakannya. Karena Allah tak akan hadir di hati yang sibuk dengan selainnya. Maka mari kita belajar memadamkan dunia saat azan berkumandang, belajar menenangkan jiwa sebelum kita berdiri dalam takbir, dan yang paling penting, belajar menghadirkan hati di tengah rakaat yang suci, agar suatu hari nanti kita tidak hanya sekadar sholat, tapi benar-benar bertemu dengannya di dunia sebelum akhirat. Kadang, bukan karena kita tidak ingin khusyuk, bukan karena kita tak peduli, tapi karena ada luka di dalam hati yang belum pernah benar-benar sembuh. Dan luka itu diam-diam membuat hati kita bocor.
Sehingga setiap kali kita sholat, air keimanan itu mengalir tapi tak pernah tertampung. Pernahkah kau merasa begitu? Kau ingin menangis dalam doa, tapi air mata tak mau turun. Kau ingin tunduk dalam sujud, tapi hatimu terasa keras. Kau ingin merasa dekat dengan Allah, tapi seolah ada jarak yang tak bisa dijelaskan. Mungkin karena kita belum berdamai dengan masa lalu. Karena sholat tidak hanya soal bacaan dan gerakan, ia adalah perjalanan hati, dan hati yang terluka sulit untuk diajak berjalan. Mungkin kita pernah disakiti orang terdekat, pernah dikhianati, dipermalukan, ditinggalkan, atau kita yang menyakiti, kita yang membuat luka itu, dan sampai hari ini belum kita maafkan diri sendiri. Sholat tidak bisa masuk jika hati masih tertutup oleh dendam dan kecewa. Ibarat rumah yang penuh debu dan reruntuhan, bagaimana mungkin bisa ditempati dengan damai? Padahal tempat paling suci dalam diri kita adalah hati, tempat di mana iman tumbuh, tempat di mana cinta kepada Allah berakar. Tapi kalau tempat itu penuh dengan luka, maka tak ada ruang bagi ketenangan untuk tinggal. Itulah sebabnya kita bisa sholat tapi tetap hampa, bukan karena sholatnya salah, tapi karena kita tidak jujur pada luka. Kita tidak pernah menangis untuk diri sendiri. Kita tak pernah berani duduk diam, lalu bertanya, apa yang sebenarnya aku simpan di hati ini? Kemarahan yang dipendam bertahun-tahun, rasa iri yang terus membara, kecewa pada orang tua, pada pasangan, pada teman, bahkan mungkin kecewa pada takdir Allah sendiri. Kita merasa hidup tak adil. Kita merasa, kenapa aku harus mengalami ini semua? Dan luka itu kita bawa ke dalam sholat. Tapi sayangnya, kita tak pernah izinkan Allah menyentuh luka itu. Kita berdiri, ruku, sujud, tapi tak pernah bicara jujur dalam doa. Padahal Allah Maha Tahu. Dia tahu isi hati kita bahkan sebelum kita mengucapkannya. Tapi Dia ingin kita mengakui, membuka diri, menangis, menyerah. Karena hanya dengan kejujuran kita bisa sembuh. Dan hanya hati yang sembuh yang bisa merasakan nikmatnya sholat. Maka hari ini mari kita belajar untuk jujur. Jujur pada luka-luka lama yang belum pulih. Tak perlu menyembunyikannya dari Allah. Tak perlu merasa harus kuat di hadapannya. Sholat bukan tempat untuk berpura-pura. Ia adalah tempat untuk menjadi paling lemah dan tetap dicintai. Bawalah seluruh dirimu dalam sholat, termasuk hatimu yang retak. Katakan dalam sujudmu, ya Allah, aku lelah. Ya Allah, aku ingin sembuh. Ajarkan aku untuk memaafkan orang lain dan diriku sendiri. Karena barangkali hanya dengan itu kita bisa benar-benar hadir dan hati yang kosong akhirnya terisi kembali. Bukan oleh dunia, tapi oleh rahmat-Nya yang menenangkan. Karena hati yang jujur dalam luka lebih dekat kepada Allah daripada hati yang berpura-pura baik-baik saja. Hati ini tidak akan pernah bisa tenang jika masih dibebani dosa. Kita mungkin masih sholat 5 waktu. Kita mungkin tetap membaca Al-Quran. Tapi jika dalam hidup kita masih ada dosa yang disembunyikan, yang tak kita sesali, yang terus kita ulang, maka jangan heran jika hati terasa sesak dan jiwa selalu gelisah. Sholat bukan pelindung. Jika kita sendiri yang membuka pintu-pintu maksiat, coba renungkan. Berapa kali kita menatap hal yang haram dengan sengaja? Berapa kali lisan ini menggunjing, mencela, menghina tanpa rasa bersalah? Berapa banyak janji yang kita ingkari, amanah yang kita lalaikan, hati yang kita lukai, dan parahnya, kita tetap saja melakukannya, lalu berkata dalam hati, nanti malam aku taubat. Kita tertipu oleh istighfar di ujung hari, padahal dosa terus dikumpulkan sepanjang hari. Lalu kita bertanya, kenapa hatiku kosong meski aku sudah sholat? Karena dosa ibarat kabut hitam yang menyelimuti hati.
Semakin banyak dosa yang kita biarkan menumpuk, semakin tebal kabut itu, dan cahaya iman, cahaya ketenangan dari sholat tidak akan mampu menembusnya, kecuali kita bersihkan dulu. Rasulullah bersabda, jika seorang hamba berbuat dosa, maka dititikkan satu titik hitam di hatinya. Jika ia bertaubat, maka hati itu kembali bersih. Namun jika ia terus mengulang dosanya, maka titik itu akan menebal hingga menutupi seluruh hatinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Inilah yang terjadi pada kita. Kita merasa hampa dalam ibadah, bukan karena ibadahnya kurang, tapi karena hati kita penuh titik hitam dari dosa yang kita anggap biasa. Dosa yang dilakukan berulang, tapi tak pernah ditangisi. Sholat yang kita lakukan hanya membasuh luka ringan, tapi tidak pernah menyentuh dosa besar yang kita sembunyikan. Ibarat ember yang bocor, air kebaikan tak akan pernah tertampung jika lubang maksiat tak kita tutup. Sholat tidak akan bisa menenangkan jika sehabis salam kita kembali membuka aplikasi maksiat. Jika sehabis ruku kita masih menyimpan dengki dan riya. Jika dalam sujud kita tidak benar-benar minta ampunan, tapi hanya sekadar menyentuh lantai. Hati itu lembut, tapi bisa menjadi keras. Dan dosa adalah salah satu sebab hati membatu. Sebab itu, orang yang rajin ibadah pun bisa kehilangan rasa jika ia terus hidup dalam dosa yang tidak disesali. Maka hari ini, mari kita duduk sejenak dan merenung. Apa dosa yang masih kita pelihara? Apa maksiat yang masih kita nikmati diam-diam? Apa kesalahan yang sudah lama kita tahu, tapi belum kita tinggalkan? Kita tak bisa menyembuhkan hati yang hampa tanpa meninggalkan sumber luka utamanya, dosa. Dan Allah tak pernah lelah menerima taubat. Dia maha lembut, maha penerima taubat. Tinggal kita yang berani atau tidak untuk jujur dan kembali. Karena seindah-indahnya sholat, ia tak akan membekas dalam hati yang masih dikuasai oleh maksiat. Bersihkan dulu, baru datang. Tinggalkan maksiat, barulah sujudmu terasa ringan. Jangan tunggu Allah mencabut rasa dari ibadahmu sebagai peringatan. Jangan tunggu sholatmu hanya menjadi formalitas, tanpa lagi mampu mengguncang hati. Hari ini, bersihkan hatimu. Katakan dalam doamu, ya Allah, aku malu, tapi aku ingin kembali. Jangan biarkan aku hidup dalam dosa, tapi tetap merasa baik-baik saja. Karena hidup seperti itu adalah bencana paling sunyi. Dosa yang tak terasa lebih berbahaya dari dosa yang membuat menangis. Maka semoga hari ini menjadi hari pertama kita kembali kepada Allah, bukan hanya lewat sholat, tapi juga lewat taubat. Apa yang terlintas dalam benak kita saat mendengar kata sholat? Kewajiban, kegiatan rutin 5 waktu, tanggung jawab sebagai muslim, atau pertemuan? Sebab bagi orang yang mengenal Allah, sholat bukan sekadar kewajiban yang harus dijalankan. Sholat adalah perjumpaan, adalah dialog, adalah waktu paling sakral ketika seorang hamba bisa bicara langsung kepada Tuhannya. Tapi sayangnya, kita sering lupa. Kita mendekati sholat seperti menghadiri absen harian. Masuk, lapor, selesai. Kita berdiri membaca hafalan, lalu salam, dan pergi seperti tidak terjadi apa-apa. Kita sholat, tapi tidak bicara. Padahal, sholat adalah kesempatan emas untuk mengadu. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan seolah sholat itu adalah saat kita berdiri di hadapan Allah. Bayangkan, kita sedang benar-benar berada di hadapan Tuhan yang maha mengetahui, maha mendengar, maha penyayang. Dan yang ia minta hanyalah hadir. Hadir dengan hati. Hadir dengan seluruh diri. Bukan dengan suara lantang, tapi dengan jiwa yang lemah. Bukan dengan hafalan sempurna, tapi dengan hati yang jujur. Dalam setiap rakaat, ada dialog ilahiyah yang tak bisa tergantikan. Saat membaca Al-Fatihah,
Kita tidak sedang membaca bacaan kosong. Kita sedang bercakap langsung dengan Allah. Dalam sebuah hadits qudsi, Allah berfirman, "Aku membagi solat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Ketika hambaku berkata, 'Alhamdulillahi Rabbil Alamin,' aku menjawab, 'Hambaku telah memujiku.'" Hadis riwayat Muslim. Allah menjawab bacaan kita. Setiap ayat, setiap pujian, setiap permintaan disambut olehnya. Tapi bagaimana mungkin kita merasakan kedekatan itu jika kita tidak pernah sadar sedang berdialog? Kita bacakan doa-doa panjang, tapi tidak paham maknanya. Kita minta ampun, tapi tidak merasa bersalah. Kita panjatkan permohonan, tapi tak benar-benar yakin Allah mendengar. Maka jangan heran jika solat terasa hampa, karena kita sendiri tidak menaruh hati dalam setiap kalimat yang kita ucapkan. Padahal, pernahkah kita menangis dalam sujud? Pernahkah kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sambil benar-benar merasa tak berdaya? Pernahkah kita duduk di antara 2 sujud lalu benar-benar memohon, "Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkan aku, angkat deritaku"? Bukan sekadar lewat, tapi sungguh-sungguh. Karena solat bukan seperti laporan mingguan. Solat adalah ruang untuk membuka semua luka, semua bingung, semua resah, dan menumpahkannya di hadapan Dia yang Maha Menenangkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika sedang sedih, beliau segera solat. Bukan karena kewajiban, tapi karena rindu. Karena hanya dalam solat, hati yang gelisah bisa kembali tenang. Maka mari kita tanyakan pada diri, selama ini, aku solat karena apa? Karena takut dosa, karena kebiasaan, karena lingkungan, atau karena aku rindu pada Allah, karena aku ingin bicara, ingin mengadu, ingin merasa dicintai, karena aku ingin kembali menjadi hamba di tengah dunia yang membuatku lupa siapa aku. Ketahuilah, solat bukan beban, ia adalah pelukan, bukan tekanan, tapi tempat pulang. Solat bukan hanya soal rakaat yang sah, tapi tentang hati yang berserah. Dan setiap kali kita mulai hadir, perlahan-lahan hati akan mulai penuh. Penuh oleh makna, penuh oleh damai, penuh oleh cinta kepada Tuhan yang selama ini kita dekati dengan setengah hati. Mulai hari ini, mari kita ubah cara memandang solat. Bukan tugas, tapi pertemuan. Bukan rutinitas, tapi ruang pertemuan cinta antara makhluk dan penciptanya. Karena hati yang hadir dalam solat tak akan pernah kosong saat keluar dari sajadah. Mungkin selama ini kita merasa sudah cukup, sudah sholat 5 waktu, sudah berdoa, sudah datang ke masjid, tapi tetap saja hati ini terasa kosong. Bibir berzikir, tapi dada tetap gersang. Tangan menengadah, tapi jiwa tak benar-benar berharap. Dan kita pun bertanya, kenapa? Jawabannya mungkin sederhana, tapi dalam. Karena kita belum benar-benar hadir. Kita belum datang seutuhnya. Kita hanya memberi tubuh, tapi tidak memberi hati. Padahal Allah tak pernah jauh. Kita yang selama ini tidak pernah benar-benar datang. Kita yang berdiri, tapi tak menyapa. Kita yang sujud, tapi tidak menyerah. Kita yang berdoa, tapi tak sungguh-sungguh berharap. Lalu kita kecewa karena tidak merasakan apa-apa. Seakan-akan solat itu tak memberi efek. Padahal bukan solat yang kehilangan makna. Kitalah yang kehilangan kejujuran. Kita terlalu sibuk, terlalu penuh, terlalu kuat untuk merasa butuh. Kita biarkan dunia mengambil tempat paling luas dalam dada. Dan kita berikan Allah sisa waktu yang paling lemah, paling lelah. Maka wajar jika hati ini tidak pernah merasa cukup, karena tempat yang seharusnya diisi oleh Allah sudah penuh dengan yang lain. Tapi kabar baiknya adalah masih ada waktu untuk pulang.
masih ada ruang untuk kembali. Dan Allah tidak pernah menutup pintunya. Dia menanti. Bahkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW disebutkan, Allah mendekat kepada hambanya dalam sholat melebihi kedekatannya dalam waktu lain. Hadis riwayat Muslim. Itulah maknanya. Sholat bukan sekadar ibadah. Ia adalah panggilan cinta. Panggilan agar kita berhenti sebentar dari hiruk-pikuk dunia. Agar kita kembali ingat siapa kita dan siapa tempat kita bersandar. Maka hari ini, jika selama ini kau merasa kosong, jika selama ini sholatmu terasa sunyi, jika selama ini kau bingung, kenapa hatimu gelisah padahal ibadah tetap jalan, maka jawablah dengan jujur. Sudahkah aku hadir? Sudahkah aku jujur? Sudahkah aku datang ke hadapan Allah dengan seluruh diriku? Karena mungkin selama ini kita hanya berdiri, tapi belum benar-benar sujud. Dan sujud adalah tempat paling dekat dengan Tuhan. Maka pelan-pelan, mari kita belajar hadir kembali. Tak perlu sempurna, tak perlu terburu-buru. Cukup mulai dengan jujur, cukup mulai dengan hati yang tulus. Sujudlah dan katakan, "Ya Allah, kali ini aku benar-benar ingin bertemu." Dan semoga dari sujud itu, hati yang hampa mulai terisi kembali. Bukan oleh dunia, tapi olehnya. Sahabat catatan langit, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari konten ini? Sekarang simak juga video-video kita yang lain. Jangan lupa tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah mudahkan untuk kita selalu hadir dalam setiap sholat kita. Bagikan video ini kepada orang-orang yang kamu cintai. Mungkin mereka sedang merasa hampa dalam ibadahnya. Sekarang, tekan subscribe agar kamu bisa terus menemani perjalanan kami untuk menulis catatan di langit, supaya lebih banyak hati yang tersentuh. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.